Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ahlan wa sahlan bikunna ayyatuhal ummahat wal akhawat rahimani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada sore hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu bahasa Arab untuk pemula. Kita memasuki pertemuan ke-10 yang insya Allah kita akan membahas tentang lawan kata, ya, atau antonim kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya adalah al-abdad atau lawan kata. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran yang baru, sedikit kita mengulang pelajaran yang telah lalu. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas tentang pertama kata ganti. Kata ganti di dalam bahasa Arab ada 14 yang insya Allah akhwat dan ummahat sekalian sudah hafal, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dan insya Allah untuk akhwat sekalian kita sudah tahu makna dari kata ganti ini, ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang macam-macam fi'il atau kata kerja, yang mana kata kerja ada al-madhi atau fi'il madhi, yang artinya kata kerja lampau, atau fi'il mudhari yang sekarang atau akan datang, atau amr yaitu kata kerja perintah. Nah, yang kita bahas pada pertemuan yang lalu hanyalah bagian yang pertama, yaitu fi'il madhi atau kata kerja lampau. Ya, dan kita sudah contohkan, bahkan kita sudah tasrifkan. Nah, adapun untuk mudhari dan amr akan ada pelajarannya, ya, tapi nanti, bukan sekarang. Nah, contoh untuk fi'il madhi, kalau domirnya adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, ma, antum, anti, antum, ma, antunna, ana, nahnu. Misalnya, kalau fi'ilnya adalah zahaba, telah pergi. Berarti kalau huwa zahaba, dia telah pergi. Zahaba, dia dua orang laki-laki telah pergi. Hum, mereka para lelaki telah pergi. Hiya, dia seorang perempuan telah pergi. Huma, mereka dua orang perempuan telah pergi. Zahabna, mereka para perempuan telah pergi. Coba lihat barisnya di sini. Untuk yang huma, yang ini ya, zahabata. Jadi bukan zahabata, zahabata. Mbaknya itu pakai fathah. Adapun zahabna, na-nya itu nggak panjang ya. Karena kalau panjang nanti itu nahnu domirnya. Kalau hunna itu nggak panjang nunnya, zahabna. Ya, karena dari PR-PR yang dikirimkan ke Ana atau latihan-latihan yang ditulis dan dikirimkan ke Ana, ada beberapa yang salah dalam hal ini. Kemudian zahabta, nah itu sukun baknya, baknya fathah, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna.
Zahabtu, zahabna. Nah, ini na-nya baru panjang ya. Sebenarnya idealnya untuk tasrif ini harusnya dihafal ya. Nanti ada waktu insya Allah kita menghafal semua tasrifan baik tasrif fi'il madhi, mudhari ataupun amr ya. Cara menghafalnya tiga-tiga ya. Contohnya zahaba, zahaba, zahabu gitu ya. Zahabat, zahabata, zahabna. Tiga-tiga seperti itu. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Biasanya kalau sudah hafal satu tasrifan, maka fiil apapun yang dipakai itu akan kita bisa tasrifkan. Ya, misal doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Ya, begitu juga fiil-fiil yang lain darosa, darosa, darosu. Pokoknya ketika sudah hafal satu tasrif, insya Allah tasrif-tasrif yang lain juga otomatis hafal. Ya, tapi memang ini untuk memulai itu biasanya agak susah, tapi kalau sudah hafal mudah. Ya, jadi perlu perjuangan itu di awal saja, nanti setelahnya itu akan lebih mudah. Nah, nanti ketika kita juga membahas fi'il mudhari juga gitu, awalnya susah, nanti lama-lama mudah. Ya, dan itu sudah kita praktekkan atau sudah kita uji coba eh, untuk para yang belajar ya, para pemuda yang belajar di sini ya di Balangan, mereka sudah lancar dalam masalah taksrifan, walaupun di awal-awal mereka susah. Baik, nanti insya Allah ada kesempatan bagi kita khusus untuk menghafal tasrifan. Cuman untuk sementara kita akan lebih fokus pada mengumpulkan produk atau kosakata. Ya, jadi hari ini insya Allah akan banyak kosakata baru yang belum diketahui sebelumnya. Baik. Nah, pembahasan kita hari ini adalah sebagaimana judul yang tadi disebutkan adalah tentang lawan kata. Contohnya adalah qadimun, lawannya adalah jadidun. Qadimun itu artinya lama. Ya, kalau Banjarnya berarti lawas. Kalau jadid berarti lawannya adalah baru. Nah, contoh kalimat ya ini ada kemeja lama ya, berarti al-qamisu qadimun. Kemeja ini lama ya. Sementara ini gamis dalam bahasa Arab as-saubu jadidun. Gamis ini baru. Nah, jadi ada qadimun lawan katanya adalah jadidun. Lama lawannya baru. Baik. Ana minta Ummu Kamil. Baik. Coba baca yang ini kalimat pertama. Tafadhali. Al-qamisu qadimun. Lanjut. As-saubu jadidun. Ayo. Apa tadi kalimat pertama apa artinya? Kemeja ini baru qadim lama. Mhm. As-saubu jadidun. Kemeja baru. Ini bukan kemeja Bukan ini. kemeja, nggih, gamis Ustaz. Iya, gamis ini baru. Gamis ini baru, nggih. Baik. Nah, Hasan. Jadi qadim lawannya adalah jadid. Baik. Berikutnya adalah wasihun. Itu artinya kotor. Lawan katanya adalah nazifun. Bersih. Ya, wasihun artinya kotor. Lawan katanya adalah nazifun. Bersih. Ya, contoh dalam kalimat al-baitu wasihun. Rumah ini kotor. Lawan katanya al-masjidu nazifun. Masjid ini bersih. Gitu ya.
Baik, Mama Harun, Iqra'i al-kalimah ula, al-jumlah ula. Silakan dibaca. Al-baitu wasihun. Apa artinya tadi? Rumah ini kotor. Baik, terus. Al-masjidu najifun. Nah, nazifun artinya. Masjid ini masjid ini bersih. Nah, masjid ini bersih. Baik, Hasan. Jadi ada wasihun, ada nazifun. Nah, ini berarti kosakata baru ya. Nanti kita ulang-ulang terus biar nanti hafal semua kosakata yang baru ini. Baik, kita berikutnya adalah harun, panas, berarti lawannya dingin. Baridun. Jadi ada harun, ada baridun. Harun artinya panas, baridun artinya dingin. Ya, contoh kalimatnya asyayu harun. Ini panas. Al-ma'u baridun. Air ini dingin. Gitu ya. Baik. Mama Abdullah, Iqra'i. Nah, Ustaz. Al-syayu al-syayu Langsung. Hmm. al-syayu harun. Artinya. Eh, teh ini panas. Mhm. Al-ma'u baridun. Air ini dingin. Baik. Nah, ini adalah har dan barid. Ya. Harun artinya panas. Tapi beda dengan Harun ya, yang artinya apa namanya saudara Musa. Itu Harun pakai H, kemudian pakai ro, waw, nun. Itu Harun. Kalau ini Harun pakai H, artinya panas. Baik, selanjutnya kabirun. Ini insya Allah tahu semua artinya besar. Maka lawannya adalah sogirun, kecil. Ya, besar, kecil. Kabirun besar, lawan katanya adalah sogirun, kecil. Misal, ar-rajulu kabirun. Laki-laki ini besar badannya ya. Sementara al-waladu, anak ini sogirun, kecil. Baik. Eh, Rika, Iqra'i, Ar-rajulu kabirun. artinya. Laki-laki ini besar. Mhm, Al-waladu sagirun. artinya. Anak ini kecil. Baik. Nah, jadi ada kabirun, ada sogirun. Besar lawannya adalah kecil. Baik. Kemudian ada waqifun, berdiri. Lawan katanya jalisun, duduk. Waqifun berdiri. Lawannya adalah jalisun. Contohnya, al-mudarrisu waqifun, guru ini berdiri. Nah, at-talibu jalisun, siswa ini duduk. Baik. Risna. Al-mudarrisu waqifun. Guru ini berdiri. At-talibu jalisun. Siswa ini duduk. Nah, jadi ada waqifun, berdiri, jalisun artinya duduk. Baik. Maka dari sini tadi kita tahu kata-katanya qadimun, lawannya jadidun. Baik. Rizky dia masih ingat apa tadi arti dari qadimun, lawannya jadidun? Kodimun lama, jadi dun baru. Baik. Coba baca ini.
Al-Qamisun qadidun. Al-qamisu Al-Qamisu qadidun. artinya, Qadimun. nah, Kemeja itu lama. terus ini Asyau Asaubu jadidun. Aduh, mhm. bentar, bentar. Apa itu tadi ya? Gamis ya? Ya, gamis. Gamis itu baru. Baik. Eh, Coba Suntari. Wasikhun nazifun. Coba baca dulu ini. Wasihun lazifun. Masih ingat Wasih, artinya? wasihun kotor, lazifun bersih. Baik, Iqra'i coba ini. Al-baitu wasihun. Rumah ini bersih. Hmm? Rumah ini bersih. Rumah ini kotor. Baik. Ini. Ya. Al-masjidu nazifun. Masjid ini bersih. Baik. Eh, di Suntari Ummu Dahyah. Coba baca. Harun, baridun. Artinya, Harun artinya panas, baridun artinya dingin. baik. Baridun. Nah, coba baca ini. As asa asau Asyayu. asayu asayu Harun Artinya, itu panas. teh ini panas. Ini Mhm. Terus, kalau ini, almau baridun artinya, itu dingin. baik. Nah, selanjutnya, Ummu Nabil. Baca. Kabirun, sogirun. Kabirun, besar. Sogirun, kecil. Nah, baca. Ar-rajulu kabirun. Laki, laki-laki itu besar. Al-waladu sogirun. Anak ini kecil. Nah, baik. Tadi Ummu Nabil, Ummu Yumna. Nah, baca. Waqifun jalisun. Artinya, Waqifun berdiri, jalisun duduk. mhm. Al-mudarrisu waqifun. Artinya, Guru ini berdiri. At-thalibu jalisun. Siswa ini duduk. nah, baik. Nah, jadi ya ini apa 10 kata baru dan juga mungkin ada beberapa juga yang baru. Jadi ada sekitar belasan kosakata baru. Baik. Nanti akan kita ulang lagi biar lebih mantap, insya Allah. Baik, kata berikutnya ada ba'idun, artinya jauh, lawan katanya dekat, yaitu qoribun. Ya, contohnya ini rumah jauh ya. Al baitu ba'idun, rumah ini jauh. Kalau ini toko ad-dukkanu qoribun. Ya, toko ini dekat. Baik, tadi Ummu Yumna, sekarang Ummu Zaid. Iqra'i al-awwal. Al-baitu ba'idun. Rumah ini dekat. Nah, afwan, bentar. Nah, Ad-dukanu qaribun. Warung ini dekat. nah, Warung kata. toko, warung, ya sama aja sih, insya Allah. Baik, sekarang kalimat berikutnya. Jadi ada tadi wa'idun dan qoribun. Ba'id jauh, qorib itu dekat. Kemudian ada fakir, miskin, ya artinya fakir. Lawan katanya gani, kaya. Contohnya, al-fallahu
fakirun, ya petani ini fakir yaitu miskin, sementara at-tajiru ghaniyun, pedagang ini kaya, ya. Baik, Ummu Kamil, tadi Nah, Ustaz. ikra'i. Al-fallahu faqirun. Petani itu orang fakir. Fakir. Nah, fakir itu apa diartikan miskin, walaupun miskin juga ada Oh, kata iya. lain. Baik, ini At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kayak orang kaya. nah, nah jadi ada fakir, lawannya adalah goni. Fakir lawannya adalah goni. Baik. Berikutnya adalah qasir, qasirun lawannya ini artinya pendek. Tawilun artinya tinggi. Ya, qasir pendek, tawil artinya tinggi. Ya, atau panjang sama itu. Misalnya dalam kalimat al-akhu qasirun, saudara ini, ya, saudara ya, pendek atau rendah. Al-ab, al-abu tawilun, ayah tinggi. Gitu ya. Mama Harun, baca. Ya Ustaz. Nah, Al-akhu qasirun. Saudara. Saudara ini pendek. Al-abu tawilun. Ayah itu tinggi. Nah, ayah tinggi. Baik. Tinggi. Mama Abdullah, belum. Ada maridun artinya sakit. Ya. Lawan katanya adalah sahihun, sehat. Contohnya, al-jaddu maridun, kakek sakit. Al-ammu sahihun, paman sehat. Ya. Tadal Ma Abdillah. Nah, Ustaz. Maridun sakit. Langsung ke bawah Ustaz. Langsung ke bawah, Anda mau apa? Al-jaddu maridun. Kakek itu sakit. Al-ammu sahihun. Artinya, Paman itu sehat. baik. Nah, maksud. Kata berikutnya, saqilun, berat, khafifun, ringan. Ya. Contohnya dalam kalimat, ini gambar batu, al-hajaru saqilun. Batu itu berat. Ini gambar kertas, al-waraku khafifun. Ya, kertas itu ringan. Baik, Rika, ikra'i. Al-hajaru saqilun. Batu itu berat. Al-waraku khafifun. Kertas itu ringan. Nah, baik. Nah, tadi kita ulang lagi berarti Barisna Hardianti. Ba'idun qaribun. Apa tadi artinya? Ba'idun jauh. Qaribun dekat. Nah, ikra. Ba'idun rumah itu jauh. Ad-dukanu qaribun. Toko itu dekat. Baik. Setelah itu Rizky dia. Baca. Fakirun, ya benar itu ya. Miskin, ghaniyun, kaya. Al-falahu
fakirun. Petani itu miskin. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Nah, baik. Tentari. Qasirun, pendek. Tawilun, tinggi. Al-akhu qasirun. Saudara laki-laki ini pendek. Al-abu tawilun. Ayah tinggi. Baik. Ummu Dehya. Maridun sakit. Sahihun sehat. Mhm. Al-jaddun maridun. Kakek sakit. Amun Al-ammu. al-ammu sahihun. Mhm. Paman. Oh, paman. Paman sehat. Nah. Ummu Nabil. Sakilun berat, khafifun ringan. Al-hajaru sakilun. Batu itu berat. Al-waraku khafifun. Kertas itu ringan. Nah, makan. Baik. Nah, inilah sebenarnya apa namanya kata-kata yang kita pelajari hari ini. Yang insya Allah rata-rata sudah mulai hafal, ya. Tapi tidak mengapa kita ulangi lagi dari awal. Anak. Baik. Coba Ummu Yumna. Ini bacanya. Qadimun. Apa artinya? Lama. Baik, lawan katanya apa? Jadidun. Baru. Misal, baca. Al-qamisu qadimun. Kemeja ini lama. As-saubu jadidun. Gamis ini baru. Baik, coba Ummu Zaid. Nah, Tunggu. Wasihun kotor. lawan katanya. Wasihun nazifun bersih. Iqra. Ra'i. Al-baitu wasihun. Rumah ini kotor. Al-baitu. Al-masjidu nazifun. Masjid ini bersih. Nah, makan. Baik, Ummu Kamil. Tafadhali Ummu Kamil. Harun, panas. Lawannya Baridun, dingin. apa? Apa lawannya tadi? Baridun, dingin. Nah, coba bacanya gimana? Baridun, Ustaz. Nah, Salah. jadi libanya yang panjang ya. Tinggi. Baik. Baridun. Baca. Asyayu harun. Teh itu panas. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Baik. Mama Harun. Kabirun besar, Lawannya kecil, apa itu kecil? Pakai shad awalnya.
Sairun. Bukan. Mirip. Pakai goin. Sogirun. Nah, Goblok. Sogirun. iya. Baik. Sogirun, ya. Ar-rajulu kabirun. Artinya, Laki-laki ini besar. Awaladu sogirun. Anak ini kecil. baik. Ummu Abdullah. Nah, Ustaz. Wakifun berdiri. Lawannya. Namanya jalisun Mhm. duduk. Al-mudarrisu wakifun. Guru ini berdiri. At-talibu jalisun. Siswa ini duduk. Baik. Lanjut ke Rika. Nah, Rika, Qadimun. apa artinya qadimun? Lama. Lawan katanya. Jadidun. Baik. Baca. Al-qamisu qadimun. Kemeja ini lama. As-saubu jadidun. Artinya. Gamis ini baru. Baik. Lanjut. Risna Hardianti. Nah, Ustaz. Wasihun kotor. Lawannya. Nazifun bersih. Nah, Al-baitu wasihun. Rumah itu kotor. Al-masjidu nazifun. Masjid itu bersih. nah. Rizky dia. Harun. Panas. Lawannya. Baridun. Dingin. Asayu harun. Teh itu panas. Alma'u baridun. Air ini dingin. Coba ulang bacanya. Yang mana? Asayu Yang terakhir. alma'u baridun. Air Oke. ini dingin. Baik. Sentari. Kabirun, besar. Lawannya soghirun, kecil. Ar-rajulu kabirun. Laki-laki itu besar. Al-waladu soghirun. Anak itu kecil. Anak kecil itu kecil. Ya, anak kecil itu kecil. Baik. Memang al-walad itu memang dari awal sudah kecil. Baik. Ummu Dehya. Nah, Ummu Dehya. Wakifun berdiri. Lawannya. Lawannya jalisun. Artinya duduk. Al-mudarrisu wakifun. Waqifun. Al-mudarrisu wakifun. Guru itu berdiri. At-talibu jalisun. Siswa itu duduk. Nah, baik. Ummu Nabil. Ba'idun jauh. Lawannya. Lawannya kori. Iya, Apa? Korea apa? koribun Nah, dekat.
Al-baitu ba'idun. Rumah itu jauh. Ad-dukanu qaribun. Toko toko itu dekat. Ummu Yumna. Ustaz. Fakirun miskin, Lawannya. ghaniyun kaya. Fallahu fallahu Al pakai al. al-fallahu fakirun. Petani ini miskin. At-tajiru ghaniyun. Pedagang ini kaya. Nah, Ummu Zaid. Halo. Qasirun pendek. Lawannya. Qasirun pendek. Tawil tinggi. Al-akhu qasirun. Saudara ini pendek. Al-ab al-abu tawilun. Ayah tinggi. Ayah ini tinggi. Baik. Ummu Kamil. Maridun sakit. Lawannya. Lawannya sahihun. Nah, Sahihun sehat. Al-jaddu maridun. Kakek itu sakit. Al-ammu sahihun. Paman itu sehat. baik. Ummu Harun. Tafadhali Ummu Harun. Iya. Syokilun berat Lawannya. dengan khafifun. Nah, Al-hajaru sokilun. Batu itu besar. Hah? Satu itu. Apa tadi sakil? Sokilun. Satu itu berat. Awaraku khafifun. Kertas ringan. Nah, bukan. Baik, Mama Abdullah. Ba'idun jauh. Lawannya. Qoribun dekat. Al-baitu ba'idun. Rumah itu jauh. Ad ad-dukanu qoribun. Toko itu dekat. Baik. Oven Rika. Rika. Mana Rika? Rika Nur Safitri. Fakirun miskin, Lawannya. ghaniyun kaya. Al-fallahu fakirun. Petani itu miskin. At-takhiru ghaniyun. Ulang. At-tajiru ghaniyun. Artinya. Pedagang itu kaya. Nah. Rizna. Nah, Ustaz. Qasirun. Qasirun. Hmm. Oh,
Sedikit. Qalil. Qasir, pendek. Ya. Kalau nah, Ustaz. Qasirun itu pendek. Ya, qasirun pendek. Lawannya Tawilun tinggi. Al-akhu qasirun, saudara laki-laki itu pendek. Al-abu tawilun, ayah itu tinggi. baik. Rizki dia. Maridun sakit. Sohihun ya. Mhm. Sehat. Artinya apa? Al-jaddu maridun. Kakek sakit. Al-amu al-amu sohihun. Paman sehat. Baik. Oh, ikuti rizki dia. Sentari. Sakilun. Berat. Lawannya khafifun. Ringan. Al-hajaru sakilun. Batu ini berat. Al-waraku khafifun. Kertas ini ringan. Nah, baik. Dengan ini selesai apa namanya kata-kata yang baru yang kita pelajari. Jelas ini ada 10 kata dengan lawannya, berarti ada 20 kata baru, ditambah mungkin ada beberapa kata yang baru juga. Oleh karena itu, eh, apa namanya, wajib manzili atau PR, silahkan ditulis semua ini, disertai di apa namanya, artinya di bawah. Ya, ini semua ditulis, artinya di bawah. Jadi semua pelajaran hari ini kita tulis semua. Ya, nanti langsung anak kirim habis pelajaran ke grup. Pokoknya ini semua ditulis. Ya, ini tujuannya memang untuk pertama melatih menulis, ya, dan sekaligus untuk menghafalkannya. Dan kata-kata ini akan kita pakai untuk beberapa pelajaran ke depan. Ya, jadi nggak apa-apa untuk sekarang capek dulu nulis hari ini. Ya, insya Allah ini akan kita pakai untuk 2 atau 3 pertemuan yang akan datang, khusus kata-kata yang kita sebutkan ini. Ya, nggak apa-apa ya. Ini capek dikit ya. Kalau anak tadi dari zuhur sampai asar cuma menyediakan dars ini, jadi kalau akhwat dan ummahat sekalian cukup nulis saja disertai dengan artinya, ya. Dan ini juga akan kita pakai beberapa pelajaran ke depan. Nah, jadi semakin banyak kosakata yang kita pelajari, maka semakin banyak juga waktu yang kita butuhkan untuk murajaah. Nah, sekarang kita sudah dapat kosakata yang baru, jangan sampai kosakata yang lama itu hilang. Nah, jadi nanti beberapa pertemuan ke depan kita akan apa namanya gabungkan semua kosakata yang sudah kita ketahui, ya, nanti kita praktekkan, nanti kita akan buat kalimat yang banyak, ya, biar semua kata-kata yang sudah kita hafalkan itu sudah kita bisa buat dalam kalimat, ya. Baik. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Afwan Ustadz, izin bertanya Ustadz. Nah, Tadi itu kan contoh yang kabirun itu kan orangnya gemuk ya. Apakah itu memang maksudnya besar dalam artian bentuk badannya besar atau besar dan kecil gitu? Gimana ya? Atau memang ada gemuk, ada bahasa sendiri dari di Arab? ya, jadi kabir itu pokoknya besar, baik dia gemuk atau memang dia kekar itu bisa dikatakan kabir. Tapi kalau Eh, gemuk, gemuk ada kata khusus memang namanya samin. Ya, saminun itu artinya gemuk. Ya, tapi Ana lebih fokus kepada besarnya itu. Tadi nyari gambarnya oh tadi iya, agak iya. agak Nggak kirain besar itu. Ya, 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 paham, paham. Makasih Ustadz. ya. Jadi besar ya pokoknya besar gitu, baik gemuk ataupun kekar dia itu besar. Nah, Nggih, nggih. Makasih Ustadz. baik, ada lagi? Afwan Ustadz,
Untuk kata bahasa Arab panas itu memang harus dipanjangkan ya Ustadz haknya itu. Iya, harus dipanjangkan harun. Itu artinya panas karena itu isim fa'il dari kata harra yaharrazun atau harra yahur. Hanya harun dipanjangin. Oh, iya Ustadz. Nah, karena nanti akan beda mananya kalau tidak dipanjangkan. Harun. Nah, Ya Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz. nah, Mbak Liza. Ada lagi? Afwan Ustadz, Ana mau bertanya. Al-waraku tadi kan artinya kertas itu apa sama nggak sama daun Ustadz? Ya, artinya daun juga artinya daun. Al-waraq itu bisa artinya kertas, bisa artinya daun. Oh, nah Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, Mbak Liza. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, berarti untuk tingkat pemula, Ana cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan tingkat lanjutan. Allah Ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, silahkan bagi yang ingin live, Anda persilahkan. Bagi yang ingin tetap berada di forum kita, Anda persilahkan. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala ma ba'd. Baik, insya Allah untuk tingkat lanjutan kita masih membahas tentang qawaid mizan as-sarfi, ya, yang mana masuki bagian yang kedua. Ya, namun sebelum kita lanjutkan pelajaran kita tentang qawaid mizan as-sarfi, kita ingin jawab PR yang kemarin di PR kan, ya, yaitu tentang masih qawaid i'lal yang lalu. Baik, sebentar saya carikan dulu ya. Sebentar nih, loadingnya agak lama. Hilang. Setelah buka berarti. Baik,
Pada pertemuan yang lalu Ana ngasih soal sekitar ada 6 buah ya. Pembahasan terakhir yaitu tentang asal dari alif. Bukan ini bentar. Ini ya. Nah, jadi untuk asal dari alif pertama adalah ajalun, asalnya adalah ajalun. Ya, berarti asal dari alif ini adalah hamzah. Ya, kaidahnya adalah kaidah nomor 6 yang menyatakan idza ijtama'a hamzatani, apabila dua hamzah itu bertemu, wa kanat tsaniyatu minhuma sakinatan, yang mana hamzah kedua itu sukun seperti ini, ya, maka kaidahnya ulibatis sakinatu, maka hamzah yang sukun ini dirubah menjadi huruf mad. Ya, huruf mad itu kan bisa alif, waw, ya. Nah, kalau sebelumnya fathah maka dirubahnya jadi alif, jadilah ajal. Tapi kalau sebelumnya adalah kasroh maka diganti jadi hamzah yang kedua ini ganti ya. Seperti iman jadi iman. Kalau sebelumnya adalah dhammah maka diganti waw. Misalnya u'minu jadi u'minu. Nah, baik. Adapun roja asalnya adalah rojawa. Ya, rojawa. Dari mana kita tahu bahwasanya asalnya adalah waw? Dari penulisannya sendiri sudah ketahuan. Dia adalah urutan yang ketiga alifnya dan alifnya tegak. Maka kalau alif tiga dan tegak ditulisnya berarti asalnya adalah waw. Berarti asal alif adalah waw. Dan kaidah yang ini adalah kaidah yang pertama yang mengatakan idza taharraka harful illah wan fataha ma qablahu quliba alifan. Apabila huruf ilah berharokat, ini kan huruf ilah berharokat, waw ini berharokat. Wan fataha ma qablahu, dan sebelumnya barisnya fathah, maka waw dirubah menjadi alif. Baik. Istofa, ya, asalnya itu istofawa. Istofawa. Gitu ya, istofawa. Tahu apa namanya? Asal alif ini adalah waw dari masdar sofwah, ya, sofwah. Tapi kok ditulisnya alifnya seperti ini, enggak tegak seperti ini. Nah, kita sebutkan tadi kaidah waw yang asalnya waw ditulis alif seperti ini apabila dia urutan ke tiga, ataupun adapun kalau urutannya keempat atau lebih 5, maka semuanya wajib ditulis seperti huruf iya tanpa titik. Ya, yang jelas kalau masdarnya sofwah dari kata sofwah berarti asalnya adalah waw. Baik, kaidahnya di sini maka sama, yaitu kaidah yang pertama yang mengatakan idza taharraka harful illah, di sini huruf ilahnya berharokat, wan fataha ma qablahu, dan sebelumnya adalah fathah, maka kuliba alifan dirubah menjadi alif. Jadilah istofa gitu ya. Baik. Waqa ini asalnya adalah ya. Nah, coba alifnya ini adalah urutan yang ketiga. Waw, qaf, alif. Berarti di sini ketahuan bahwasanya asalnya adalah ya, karena ditulisnya seperti ini. Berarti asalnya adalah waqa ya. Ya, urutan ketiga ditulisnya seperti ini. Berarti asal dari alif adalah ya. Ya, kaidahnya sama. Kaidah pertama idza taharraka harful illah, ya, berharokat, wan fataha ma qablahu, dan sebelumnya fathah dirubah menjadi alif waqa. Baik, ishtara, ya, ini asalnya adalah ya. Ya, ishtara, ya. Ishtara yashtari, ya kan? Fi'il mudhari'nya yashtari, berarti jelas asalnya adalah ya. Baik. Ya, dan kaidahnya sama persis. Jadi satu ya. Idza taharraka harful illah, apabila huruf illah berharokat, wan fataha ma qablahu, dan sebelumnya fathah maka dirubah menjadi alif. Kalau amal itu asalnya a'mal. A'mal, ya, maka kaidahnya ya asalnya adalah hamzah. Hamzah
Kaidahnya sama, yaitu nomor 6. Idza ijtama hamzatan, apabila dua hamzah bertemu, wa kanat tsaniyatu minhuma sakinatan, ya, sementara yang kedua adalah sukun, qulibatis sakinatu harfa madin min jinsi harakati ma qablaha, maka yang sukun ini dirubah menjadi huruf mat yang sesuai dengan harokat sebelumnya, yaitu alif. Nah, ini adalah PR yang kemarin Ana berikan, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan mizan torfi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil 5 kaidah, ya, yang semuanya gampang insya Allah. Bunyinya adalah pertama, al-mizanu sarfi dulu. Apa yang dimaksud dengan mizanu sarfi? Al-mizanu sarfi huwa tamsilun lil kalimah, contoh untuk kata. Ya, yu'rafu bihi samaniyatu asya, yang diketahui dengannya 8 hal. Al-harakat was-sakanat, ya, al-usul, az-zawaid, at-taqdim, at-ta'khir, al-hadf, dan adamul hadf. Harakat, sukun, huruf-huruf asal, huruf-huruf tambahan, adakah yang dimajukan atau adakah yang diakhirkan, adakah yang dihapus atau tidak ada yang dihapus. Nah, itu fungsi mengetahui mizan al-sarfi. Nah, kita sudah sebutkan 5 kaidah. Kaidah yang pertama, al-aslul awwal lil kalimah yusamma fa'al kalimah. Ya, huruf asal yang pertama dari kata disebut dengan fa kalimah. Seperti afada, kataba. Al-qaidatu tsaniyah, al-aslu tsani lil kalimah yusamma ainal kalimah. Ya, seperti ta dalam kataba, ain. Al-aslu tsalis lil kalimah yusamma lamal kalimah. Ya, ba dalam kataba, berarti lam fi'il atau lam kalimah. Idza kana hunaka aslun rabi'un nazidu laman fil mizan. Kalau ada asal yang keempat, maka ditambah lam, ya. Seperti Ja'far, berarti wazannya fa'lal. Idza kana hunaka aslun khamisun nazidu lamaini fil mizan. Yahmarish fa'lalil. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita ngambil kaidah baru, ya. Al-qaidatus sadisatu. Kaidah yang keenam, idza nasya'at ziyadatun min tikrari harfin asliyin nuqarriru ma yuqabiluhu fil mizan. Apabila ada tambahan yang muncul dari pengulangan huruf asli, maka kita ulang juga apa yang sesuai atau yang menyesuaikan di mizannya. Misalnya, fahama berarti ini ain fiilnya ada tasydidnya, maka kita tasydidi juga ain pada mizannya. Fahama berarti fa'ala. Ya, kan asalnya fahima, fa'ila. Jadi fahama berarti wazannya fa'ala. Berarti kita tasydidkan juga ainnya. Marra berarti lamnya yang ada tasydidnya, maka dalam mizan juga kita kasih tasydid if'alla. Ya. Yang jelas insya Allah ini jelas ya. Jadi tinggal dikasih tasydid sesuai dengan di mana letak tasydid tersebut. Al-qaidatus sabi'ah, idza nasya'at ziyadatun min harfin min hurufi sa'altumuniha zaharat hadhihi ziyadatu kama hiya fil mizan. Apabila ada muncul tambahan di antara di satu huruf, di antara satu huruf dari huruf-huruf berikut, yaitu huruf sa'altumuniha. Ini ada 10 huruf ya, sa'altumuniha, yaitu huruf sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, alif. Itu 10. Nah, kalau ternyata dalam fi'il itu ada 10 huruf ini, ya, maka dalam wazan itu juga dimunculkan huruf tersebut. Misalnya akhroja, berarti ada tambahan hamzah, maka ditambah hamzah juga pada wazannya. Af'ala. Ya, karena af'ala hamzah di sini termasuk sa'altumuniha. Syahada, berarti ada alif, maka ditambah juga di wazannya fa'ala. Qatala berarti tafa'ala, berarti ada dengan alif di situ tambahannya, maka ditulis juga di mizan, ya. Jadi kalau tambahannya berupa huruf sa'altumuniha, maka di wazan juga ditulis tambahan tersebut.
Misal yang lain ya, misalnya istaghfara berarti ada hamzah wasal, ada sin, ada ta. Ya, berarti istaf'ala. Ya, kemudian kalau huruf misalnya eh, huruf ta misalnya ya, istaf'ala itu tadi sudah ya. Huruf waw misalnya dorobu berarti fa'alu. Ya, dan begitu seterusnya. Pokoknya kalau termasuk dari 10 huruf ini, maka tidak mengapa ditulis di wazannya. Baik. Al-Qaidatus Tsaminah, kaidah yang ke-8, idza hadasa taghayyurun bihadfi aslin min usulil kalimah, huzifa ma yuqabiluhu fil mizan. Kalau terjadi perubahan berupa penghapusan salah satu huruf usul dari usul kalimah, maka dihapus juga di mizan. Ya, misalnya qala kan fa'ala, yaqulu yaf'ulu. Qul, ini cuma 2 huruf, berarti ada yang dihapus yaitu ain fi'ilnya. Maka dalam mizannya atau dalam wazannya juga dihapus, jadi full. Ya, aid wa'ada ya'idu berarti fa fi'ilnya dihapus. Berarti aid al wazan il gitu ya. Jadi kalau ada jadi penghapusan dihapus juga dalam wazan. Kaidah yang terakhir hari ini adalah idza hadasa ibdalun fi aslin min usulil kalimah la yahdusu misluhu fil mizan. Kalau terjadi ibdal, ibdal sudah kita sebutkan ya awal-awal, yaitu perubahan huruf dengan huruf yang lain untuk penyesuaian dalam pengucapan. Contohnya ittaraba, kan asalnya ifta'ala gitu ya. Asalnya ittaraba, ittaraba. Jadi ta itu asalnya ta. Tapi karena fa ifta'alanya dot, maka ta ifta'alanya harus dirubah jadi to. Tapi apakah di mizan juga harus dirubah? Jawabannya tidak. Masih ala wazan ifta'ala. Jadi bukan ifta'ala. Nah, ta-nya tidak perlu dirubah ketika di wazannya. Begitu juga sofa. Asalnya kan iu tasofa. Apakah fa juga harus dirubah jadi ta? Jadilah ifta'ala. Jawabannya tidak. Pokoknya kalau ada perubahan berupa ibdal, maka di mizan tidak ada ibdal. Ya, ini adalah kaidah yang ke-9. Baik, eh, mungkin bagi yang masih belum paham, silahkan nanti dibaca berulang-ulang, insya Allah nanti paham. Kalau tetap tidak paham, silahkan ditanyakan. Baik, sampai sini. Nah, betul. Tanya. Yang masalah iklal tadi, berarti untuk fokus mencarinya itu caranya dengan cara nyari di fi'il mudhari'nya dulu, Ustaz. Kalau nggak ada baru ke masdar ya, Ustaz. Iya. Atau ke masdar langsung juga nggak apa-apa. Kita Nah, bisa juga. Nah, kalau untuk mencari masdar suatu fi'il itu berarti emang harus melalui hafalan ya, Ustaz. iya dari kamus. Apalagi kalau berhubungan dengan fi'il sulasi mujarrad itu harus hafalan itu dari kamus. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, ada lagi. Baik, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita selesai tentang kaidah mizan sarfi. Ini ada 12 ya kaidahnya. Nah, nanti untuk penyempurnanya pada pertemuan yang akan datang, sekaligus kita latihan untuk menentukan ini wazannya apa, ini wazannya apa. Nanti insya Allah kita jawab bersama-sama agar lebih mudah dan semoga bisa mudah dipahami. Nah, baik. Mungkin inilah pelajaran kita. Bagi yang mungkin mereka yang tidak berhadir, ya mungkin silahkan nanti dikondisikan, bisa didengarkan rekamannya. Alhamdulillah kita nggak ngambil banyak hari ini ya, karena kaidah-kaidah ini kan semuanya baru, takutnya kalau kebanyakan nanti malah bikin pusing. Ya, insya Allah ini awal-awal aja ya banyak kaidah seperti ini. Jadi kita sudah tadi sebutkan kaidah ibdal, kaidah i'lal, sekarang mizanus sarfi. Insya Allah ada satu lagi kaidah yaitu tentang isnadul af'al ila dhamair. Itu akan kita bahas. Setelah itu baru kita, insya Allah lebih mudah. Kita hanya akan penerapan sarf
ya. Kemudian nanti kita cari bahasan yang baru. Baik, nah inilah pelajaran kita hari ini, ya. Masih ada pertanyaan? Baik, sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, Anda cukupkan sampai di sini. Ya, salah khilafnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.